Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, NIM 2003-015-012-38, kelas 7 PJKRG. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya, yang berjudul Teori Belajar Motorik. Yang pertama, hakikat belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis, belajar mempunyai arti usaha dan sebagai upaya memperoleh kepandaian atau ilmu. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah suatu proses aktivitas dalam memperoleh kepandaian atau ilmu yang belum diketahui sebelumnya. Menurut Sugihartono, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun teori belajar. Teori belajar merupakan sekumpulan prinsip atau penjelasan tentang belajar yang bersumber dari penemuan empiris yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Adapun yang pertama, pengertian perkembangan motorik halus. Menurut Yuda M. Saputra dan Udayanto mengemukakan bahwa pendapatnya mengenai perkembangan motorik. Menurutnya, perkembangan motorik adalah kemajuan pertumbuhan gerak sekaligus kematangan gerak yang diperlukan bagi seorang anak untuk melaksanakan suatu keterampilan. Adapun beberapa tahap motorik. Yang pertama, tahap sensorimotor. Yang kedua, tahap pra-operasional. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Dan yang terakhir, tahap operasional formal. Adapun yang kedua, yakni pengembangan motorik halus. Mengingat pentingnya perkembangan motorik halus, maka hendaknya dilakukan suatu upaya pengembangan kemampuan motorik halus pada anak sejak dini. Pengembangan kemampuan motorik halus pada anak usia dini dapat dilakukan melalui tangan dan dengan menggunakan alat atau media seperti pensil. Pada anak TK ialah melatih kemampuan koordinasi mata dengan tangan agar dapat terampil dan dalam menggerakkan jari jemarinya. Kemudian yang ketiga, tujuan dan prinsip fungsi pengembangan motorik halus anak TK. Menurut Yuda, mengemukakan tujuan pengembangan motorik halus. Yang pertama, mampu memfungsikan otot-otot kecil seperti gerakan jari tangan. Yang kedua, mampu mengkoordinasikan kecepatan tangan dan mata. Yang ketiga, mampu mengendalikan emosi. Kemudian adapun menurut Yuda, fungsi pengembangan motorik halus. Yang pertama, sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan gerak kedua tangan. Yang kedua, sebagai alat untuk mengembangkan koordinasi kecepatan tangan dengan gerakan mata. Yang ketiga, sebagai alat untuk melatih penguasaan emosi. Adapun yang keempat atau terakhir ini, prinsip perkembangan motorik halus anak usia TK. Menurut Sumantri, pendekatan pengembangan motorik halus anak usia TK hendaknya memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang kedua, belajar sambil bermain. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Yang keempat, lingkungan kondusif. Kemudian yang kelima, tema. Yang keenam, mengembangkan keterampilan hidup. Yang keenam, menggunakan kegiatan terpadu. Dan yang terakhir, kegiatan berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak. Jadi mungkin cukup itu presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.